Oke, bertemu kembali di channel YouTube saya, Rainal Panjaitan, yang selalu memberikan materi-materi penjelasan kimia. Semoga teman-teman atau siswa-siswi sekalian selalu like dan subscribe sehingga kita terus berkarya di konten-konten berikutnya. Baiklah, hari ini kita masuk materi kimia berikutnya tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Yang selama ini saya bahas di konten-konten sebelumnya adalah sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Jadi hari ini kita bahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama sekali yang harus kita ulang sedikit adalah larutan elektrolit ini kan larutan yang dapat menghantarkan listrik gitu ya. Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang jadi masalah adalah siswa terkadang tidak bisa membedakan mana yang elektrolit dan mana yang non-elektrolit. Atau dari mana kita tahu bahwa larutan itu adalah termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Kalau dengan percobaan it's okay, kita bisa lihat gitu ya, amati apa yang timbul. Misalnya ada cahaya, kemudian cahaya yang terang, kemudian ada gelembung, itu elektrolit gitu ya. Kalau dari senyawa biasanya ingat aja, kalau misalnya dia larutan elektrolit, kata kuncinya biasanya dapat diionisasi. Dapat diionisasi, pasti elektrolit. Contohnya senyawa yang dapat diionisasi itu biasanya saya mengenalnya dengan ABG. ABG itu A itu adalah asam, kemudian B itu adalah basa, G itu adalah garam. Jadi inilah contoh-contoh senyawa yang bersifat elektrolit. Jadi kalau disuruh bedakan, langsung aja lihat. Kalau senyawanya bisa diionisasi, pasti itu termasuk larutan elektrolit. Jadi tidak usah lagi kalian bingung gitu ya. Oke, nah untuk sifat koligatif larutan elektrolit, di sini harus memperhitungkan yang namanya faktor Van Hoff. Jadi kalau untuk larutan elektrolit, sifat koligatif larutan elektrolit SKL itu sifat koligatif ya. Ini harus memperhitungkan yang namanya adalah faktor Van Hoff, yang namanya faktor Van Hoff atau dikenal dengan istilah I. Oke, faktor Van Hoff itu disingkat dengan I. Jadi faktor Van Hoff ini adalah faktor yang membandingkan antara jumlah ion larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan tersebut. Sehingga kalau dirumuskan, faktor Van Hoff itu rumusnya adalah I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Jadi ini adalah rumus dari faktor Van Hoff. Makanya kalau misalnya nanti dia senyawanya elektrolit, harus dikalikan dengan I. Dengan N ini adalah jumlah koefisien kation dan anion. Kemudian alfa itu adalah derajat ionisasi. Tapi biasanya catatannya kalau dia elektrolit kuat biasanya alfanya itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya nanti di soal nilai alfa tidak diketahui, bisa disimpulkan I sama dengan N. Oke. Nah, itu dia ya. Sehingga kalau misalnya kita terapkan dalam larutan elektrolit yang sifat koligatif yang 4, dengan demikian kalau kita letakkan ke rumus sifat koligatif yang 4, dengan demikian
SKL elektrolit yang 4 itu bahwa yang pertama penurunan tekanan uap gitu ya. Penurunan tekanan uap. Kalau selama ini rumusnya hanya delta P sama dengan XT dikali P, untuk elektrolit ada I-nya. Di mana I-nya? Bukan langsung di XT tapi di N-nya atau di molnya. NT kali I ditambah NP dikali P0. Jadi bedanya di situ. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, sifat koligatif yang larutan. Yang kedua apa namanya? Kemarin kenaikan titik didih. Kalau di rumus kenaikan titik didih biasanya kita pakai delta TB sama dengan KB kali M. Untuk elektrolit harus dikali dengan I. Sama halnya dengan yang ketiga, penurunan titik beku. Kalau biasanya rumus titik beku itu delta TF sama dengan KF kali M, maka untuk berikutnya di elektrolit harus dikali dengan I. I itu apa? Itulah yang tadi yang Bapak bilang faktor Van Hoff. Rumusnya I itu sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Yang terakhir untuk sifat koligatif yang ketiga. Yang keempat. Yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik juga harus dikali dengan I. Kalau kemarin rumusnya hanya V sama dengan M R kali T kali, itu untuk non elektrolit aja MRT gitu ya. Kalau untuk elektrolit harus dikali dengan I. Ini dia rumusnya, oke. Nah, masing-masing yang diketahui sama kayak non elektrolit, hanya saja tinggal memasukkan nilai I-nya masing-masing. I itu adalah I sama dengan N kurang 1 dikali alfa. Jadi kadang soal itu mau dibolak-balik. Mau ditanya nilai N-nya, mau ditanya derajat ionisasinya, mau ditanya MR, dan seterusnya. Jadi supaya lebih gampang, kita masuk aja contoh soal yang pertama. Kita ambil soalnya begini modelnya. Jika diketahui sebanyak 1,74. Jika diketahui sebanyak 1,74 gram K2SO4 dilarutkan dalam 50 gram air. Jika harga KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan titik beku larutan tersebut. Oke, kita jawab penyelesaian. Oke, kita bahas dulu ya. Ini nomor 1. Oke. Diketahui. Biasakan kalau jawab soal hitungan harus pakai diketahui. Oke, kita masuk. Jika diketahui sebanyak 1,74 gram K2SO4. Pertanyaannya yang mau saya ingatkan dulu. K2SO4 ini termasuk elektrolit atau tidak? Ini adalah elektrolit. Kenapa?
Sebelum kita jawab, kita tulis diketahui. K2SO4 ini bisa diion menjadi 2K positif tambah SO4 2-, sehingga nanti nilai N-nya itu sama dengan 3. Dari mana dapat 3? 2 tambah 1. Ini 2-nya, ini 1. Maka nilai N sama dengan 3. Oke, diketahui K2SO4 katanya sebanyak 1,74 gram. Kemudian P air sama dengan 50 gram. Kemudian KF sama dengan 1,86. Terus yang ditanya adalah TF aksen. Jawab. Sebelumnya kita hitung dulu MR K2SO4, atau kita hitung MR K2SO4 K39 S32 O16. Jadi cara mencari MR itu sama dengan 2 kali 39 tambah 32 tambah 4 kali 16. Maka dapat hasil semuanya adalah 174. Itu nilai MR masik. Kita masuk rumus inti yang pertama. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Ingat ada I-nya. Kenapa? Karena dia termasuk elektrolit. Harus dipakai dengan kali I. Kita masukkan rumusnya. Kita pecah. KF oke lah 1,86. Ini rumusnya gram per mr 1000 per P dikali I. Kita ulang 1,86 1,74 174 mr yang kita hitung 1000 per 50 dikali I-nya berapa? I dulu dicari. I dapatnya dari mana? Kan delta nggak diketahui dalam soal, alfa tidak diketahui dalam soal. Maka I sama dengan N. N-nya berapa? N-nya 3. Berarti di sini dikali 3. Ada yang bisa kita matikan? Sepertinya ada. Ini kemari dapatnya 20. Ini kemari dapatnya 0,01. Tinggal kalikan. 0,01 dikali 20 dapatnya 0,2, ya kan? Atau langsung aja misalnya 20 kali 3 dapatnya 60. Matikan nolnya, tinggal 0,1 gitu ya. Semua kalinya tinggal 1,86 dikali dengan 0,1 dikali dengan 20 dikali dengan 3 dapatnya 1,116 derajat Celcius. Ini belum selesai, ini masih delta TF. Untuk mencari delta TF aksennya, kan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang TF aksen. Ini dapatnya 1,16 gitu ya. Sama dengan ini 0 derajat Celcius, yang ditanya TF aksen. Berarti TF aksen sama dengan 0 dikurang 1,116. Maka dapatnya min 1,116 derajat Celcius. Inilah nilai akhir yang ditanya. min 1,116 derajat Celcius. Oke, contoh 2. Kita ini ganti-ganti ditengok dulu. Mana tahu mau di screenshot biar saya kasih celah waktu dulu. Oke, untuk contoh yang kedua kita ambil contohnya nggak susah. Contoh yang kedua, kalau itu tadi adalah contoh yang pertama. Sekarang kita ambil contoh yang kedua. Soalnya contoh yang kedua seperti ini. Larutan suatu asam lemah
larutan suatu asam lemah, larutan suatu asam lemah. Kita nggak tahu asam lemahnya senyawanya apa pasti, tapi yang asam lemah itu sudah pasti termasuk elektrolit gitu ya. Mempunyai 0,1 m menimbulkan tekanan osmotik sebesar 2,88 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Nilai R sama dengan 0,082 jika asam tersebut terionisasi sebanyak 20%. Tentukan jumlah ion dari asam lemah tersebut. Nah, kalau ini gimana pula rumusnya? Rumus tetap sama tapi pakai tekanan osmotik ya. Cuman yang ditanya bukan M, bukan R, bukan T atau lagi MR atau apa, bukan ditanya massa dan seterusnya. Tapi yang ditanya adalah nilai N berapa gitu ya. Kita buat dulu diketahui. Asam lemahnya kita nggak tahu, cuman yang pasti molaritas katanya 0,1. Kita buatlah Al asam lemah gitu ya, molaritas 0,1 m. Kemudian V sama dengan 2,88. T sama dengan 27 derajat Celcius harus diubah ke Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. R sama dengan 0,082 liter ATM dan mol min 1 Kelvin min 1. Kemudian alfa 20% sama dengan 0,2. Yang ditanya adalah berapa nilai N. Jawab. Rumus yang kita pakai tetap sama. Rumus yang kita pakai itu tetap sama. Rumus tekanan osmotik MRT. Tapi ingat kali ini. V ada, M ada, R ada, T ada. I enggak ada, cuman ada alfa. I lah dulu yang kita cari. Berarti rumusnya masukkan 2,88, 0,1, 0,082, 300 dikali I. Biar sederhana, ini sama ini jadi 24,6. 24,6 kali 0,1 dapatnya 2,46 I 2,88. Maka I sama dengan 2,88 per 2,46. Dapatnya sekitar berapa itu ya? Coba kita kalikan dulu. 1,17. Ini masih nilai I. Yang ditanya N. Dari N inilah kita dapat mencari dari I inilah kita dapat mencari nilai N. I sama dengan I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Kita masukin angkanya 1,17. 1 N ditanya kurang 1 dikali 0,2. Oke, tinggal masukin 1 N kali 0,2, 0,2 N kali masuk dulu 0,2 nya, baru 0,2 kali 1, 0,2. Oke, ini 1,17 tetap, ini 1,17 tetap, 1 kurang 0,2 berarti 0,8 tambah 0,2 N. Pindah ruas 0,8 nya 1,17 kurang 0,8
sama dengan 0,2N. 1,17 dikurang 0,8 dapatnya berapa ya? 0,37 sepertinya. 0,37 iya. 0,37 sama dengan 0,2N. Kita masukkan angkanya, cari N-nya berarti 0,37 dibagi 0,2 dapatnya 1,85 sehingga mendekati N sama dengan 2. Oke. Paham? Inilah materi kita hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe sehingga kita terus berkarya di konten-konten berikutnya. Terima kasih dan mudah-mudahan kalian paham.